Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yang sempurna telah ku terima darimu. Berdasar Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Hah? Jangan. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Yang ada yang terbukti adalah Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus, biologis Yesus itu keteknya, selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus, termasuk biji sakarnya itu adalah Theos. Luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler. Betul. Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya. Oke. Saya tuh mengikuti Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Gue lagi nggak menghina. Gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin. Gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat? Nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai. Silakan direkam. Ini nalar gua. Gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau. Gua nggak mau Tuhan yang tangannya. Dari apa yang barusan kita lihat dan dengar di cuplikan video tadi, ya, muncul satu pertanyaan buat kita, untuk diri kita sebagai anak Tuhan. Apakah ketika ada orang yang mengatakan hal yang tidak benar tentang kekristenan, tentang Alkitab, tentang Tuhan Kristen, lalu apakah dengan itu kita marah? Saudara dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dididik di dalam firman Tuhan, kita sudah diajari supaya kita mengasihi, maka kita tidak perlu marah gitu loh. Ya. Kita tidak perlu sakit hati gitu loh. Kita tidak perlu kecewa. Bahkan kita tidak perlu dan tidak boleh membalas. Ya. Bahkan saya katakan, ya, kalau hari-hari ini, ya, kekristenan dihina, Allah kita atau orang-orang di luar sana, ya, mengatakan hal yang tidak benar tentang Allah Kristen, tentang Yesus Kristus. Ya. Mungkin itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri bukan hanya dihina saudara dalam Tuhan, tetapi dia diperlakukan tidak adil. Bahkan disalib. Yesaya menuliskan bahwa bukan karena dosa dia mengalami itu, tetapi karena penebusan yang dia berikan kepada umatnya. Dia rela mengalami semua itu. Ya, dia disesah, dihina, ya, dicaci maki, sampai disalib. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib? Kalimat pertama yang dia sampaikan di antara ketujuh kalimat yang dia sampaikan di atas kayu salib, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus diperlakukan tidak adil,
tapi dia membalasnya dengan kasih. Dia membalasnya dengan pengampunan. Jadi kalau hari-hari ini ya, kita mendengarkan ada orang-orang tertentu, ada oknum tertentu mengatakan hal yang kurang tepat terhadap Kristen, terhadap iman Kristen, terhadap Yesus, terhadap Alkitab, kita tidak perlu marah. Dan bukan hak kita untuk marah. Ya. Soal mereka mengatakan hal itu, biarkan saja. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terus berada di jalur firman Tuhan. Terus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Mau mereka percaya atau tidak. Dan selanjutnya tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berdoa bagi mereka. Mendoakan mereka supaya mereka disadarkan oleh Tuhan. Kita lihat di cuplikan video tadi. Seorang yang beberapa hari yang lalu yang mengatakan hal yang kurang tepat terhadap foto Yesus. Lalu di video tadi kita boleh melihat bagaimana dia ikut ibadah. Ya. Saudara dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengubah hati manusia. Ya, Allah Roh Kudus Tuhan mampu mengubah hati manusia. Dari yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Hari-hari ini juga kalau kita melihat di media, banyak orang yang dulunya tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan sekarang mereka mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Banyak. Ya. Itu sebagai bukti bahwa kasih Tuhan itu melebihi segala akal dan mampu ya menembus kedalaman hati manusia. Ya. Tuhan mampu melakukan keajaiban. Tuhan mampu melembutkan hati yang keras. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak tepat disampaikan ke Kristen, ke Alkitab, ke Yesus Kristus, kita tidak boleh marah. Kita harus mengampuni mereka. Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Secara manusia, apakah Yesus tidak mampu membalas orang-orang yang memperlakukan dia tidak adil? Tuhan Yesus sangat mampu. Bahkan Yesus berkata kepada Pilatus, kalau kerajaannya dari dunia ini, maka laskarnya sudah datang untuk membantu daripada Yesus. Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini, kerajaannya dari surga. Ya. Jadi dia tidak perlu itu. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kasihnya bagi orang percaya. Jadi hari-hari ini kita diajarkan untuk mengasihi, untuk mengampuni, melayani. Itu saja dalam Tuhan. Ya. Kita diajarkan untuk terus memberitakan kebenaran Alkitab. Kita diajarkan untuk terus memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah mereka percaya atau tidak. Itu bukan urusan kita. Itu urusan pribadi mereka. Dan itu pekerjaan Allah Roh Kudus Tuhan bagi mereka. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi kita wajib hidup dalam kasih. Kasih harus besar dalam hati kita, ya, untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Firman Tuhan berkata, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Itulah ajaran Tuhan Yesus yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, saudara dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya berbagi berkat rohani di salah satu video saya mengatakan bahwa memang taat akan firman Tuhan itu berat, gitu, sulit ya. Sulit. Tetapi bagaimanapun Yesus mengatakan kalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Memang kita harus begitu. Kita harus demikian gitulah. Ya. Sangat sulit. Masa sih kita sudah diperlakukan tidak adil, ya, iman kita dihina gitu loh, direndahkan. Lalu kita mengasihi mereka. Harusnya kita membalas dong. Tetapi firman Tuhan berkata tidak. Jikalau pipi kananmu ditampar, ya, kasihlah pipi kirimu. Kita sudah ditampar, kita diperlakukan tidak adil, kita dihina. Yesus berkata kasih pipi kirimu. Ya, ketika kita tidak membalas, ketika kita mengasihi mereka, itu artinya kita sudah kasih pipi kiri kita untuk ditampar lagi. Tetapi bagaimanapun, ya, iman Kristen, ajaran Yesus, itu yang harus kita taati. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita hidup dalam kasih. Mari kita mengasihi, melayani, dan mengampuni. Itulah tujuan kita sebagai anak Tuhan. Dan yang utama adalah kita tetap memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kita tetap memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi siapapun. Soal mereka percaya atau tidak, itu urusan pribadi mereka. Dan itu karya Roh Kudus Tuhan bagi setiap mereka. Saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.